Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Yudhiro, NPM 222191084, jurusan Pendidikan Jasmani. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang mata kuliah perkembangan peserta didik. Materinya yang pertama perkembangan dan pertumbuhan, yang kedua pubertas, yang ketiga kenakalan remaja. Dari sini saya akan share materi tersebut. Nah, yang pertama pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertumbuhnya seseorang yang bisa diukur dan bisa dilihat. Contohnya adalah tinggi badan dan berat badan. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan adalah proses di mana seseorang mengalami perubahan seseorang yang tidak bisa diukur. Contohnya emosi. Oke, selanjutnya ada perbedaan dan persamaan perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama, perbedaan perkembangan dan pertumbuhan adalah pertumbuhan bisa diukur secara kuantitatif, sedangkan perkembangan tidak bisa diukur. Yang kedua, persamaan. Persamaan perkembangan dan pertumbuhan, keduanya merupakan progres pertumbuhan yang progresif yang tidak bisa berubah secara tiba-tiba. Oke, selanjutnya faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, faktor nutrisi. Nutrisi karena memberi kalori dari karbohidrat, lemak, dan protein dalam jumlah yang seimbang sehingga mendukung dalam perkembangan dan pertumbuhan. Yang kedua, faktor pertumbuhan dan perkembangan kondisi psikologis. Kondisi psikologis itu penting. Jika kondisi psikologis kita baik, maka tumbuh kembang kita juga membaik. Dan sebaliknya, jika kondisi psikologisnya buruk, maka tumbuh kembangnya lambat. Ketiga, faktor lingkungan. Nah, kalau faktor lingkungan kita dilihat dari lingkungan di sekitar kita. Yang keempat, faktor biologis. Biologis umumnya diwariskan dari orang tua ke anak atau disebut juga genetik ya. Oke, selanjutnya fase perkembangan pertumbuhan. Yang pertama ada fase pranatal, yang kedua fase bayi, yang ketiga fase anak-anak, yang keempat fase remaja, yang kelima fase dewasa, dan selanjutnya ada fase lanjut usia. Yang pertama fase pranatal. Fase pranatal adalah proses gestasi embrio manusia atau janin selama kehamilan dari pembuahan hingga kelahiran. Yang kedua, masa bayi biasanya umur 0 sampai 12 bulan. Balita 1 sampai 4 tahun, anak-anak 5 sampai 12 tahun, remaja awal 13 sampai 18 tahun, remaja akhir 19 sampai 25 tahun, dewasa awal 26 sampai 30 tahun, dewasa akhir 31 sampai 40 tahun, dan yang terakhir lanjut usia sekitar 40 sampai 60 tahun atau lebih. Selanjutnya tugas-tugas perkembangan. Tugas yang muncul pada yang pertama, tugas yang muncul pada periode tertentu dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, jika berhasil melakukan tugas hidup, maka akan merasa bahagia. Yang ketiga, jika gagal, maka akan merasakan ketidakbahagiaan. Dan selanjutnya, sumber tugas perkembangan. Yang pertama, kematangan fisik, belajar berjalan karena otot-otot kita siap digunakan. Yang kedua, tuntutan masyarakat belajar,
membaca, menulis, berhitung. Jika kita tidak melakukan tiga hal tersebut, maka kita akan dikucilkan di masyarakat. Yang ketiga, dorongan dan cita-cita memilih pekerjaan. Yang keempat, norma agama, taat beribadah. Oke, selanjutnya tugas perkembangan. Yang pertama, tugas perkembangan usia 0 sampai 6 tahun. Yang pertama, belajar berjalan. Yang kedua, belajar memakan makanan padat. Yang ketiga, belajar berbicara. Yang keempat, belajar membedakan jenis kelamin. Yang kelima, membentuk pengertian-pengertian sederhana. Yang kedua, tugas perkembangan usia 6 sampai 12 tahun. Yang pertama, belajar melatih fisik. Yang kedua, belajar membentuk sikap sehat. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang keempat, belajar keterampilan dasar membaca, menulis, berhitung. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir, tugas perkembangan remaja. Yang pertama, mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencapai kematangan emosi. Yang ketiga, mencapai kematangan intelektual. Yang keempat, memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial. Oke, selanjutnya di sini ada kemampuan yang harus dimiliki guru. Yang pertama, kemampuan profesional. Yang kedua, kemampuan pedagogik. Yang ketiga, kemampuan sosial. Yang keempat, kemampuan pribadi. Yang pertama, kemampuan profesional. Kemampuan ini harus dimiliki oleh setiap guru agar dapat sesuai dengan baik dan benar. Yang kedua, kemampuan pedagogik. Kemampuan untuk mengelola proses pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan sosial. Kemampuan guru untuk berkomunikasi dengan murid, orang tua, dan masyarakat di sekitar. Yang keempat atau yang terakhir, kemampuan pribadi. Kemampuan ini harus dimiliki supaya murid bisa mencontoh guru. Oke, selanjutnya di sini ada tugas guru. Yang pertama, mengembangkan bakat anak didik. Yang kedua, melatih anak didik supaya menjadi ahli. Yang ketiga, mengevaluasi perkembangan anak didik. Yang keempat, memberikan nasihat yang bijak. Yang kelima, sebagai panutan yang bisa diteladani. Nah, yang pertama, mengembangkan bakat anak didik. Nah, kita nih dalam jurusan pendidikan jasmani, kita misalkan punya bakat dalam sepak bola. Nah, tugas tersebut, guru tersebut, kita harus mengembangkan bakat tersebut. Yang kedua, melatih anak didik supaya menjadi ahli. Contohnya sama kayak yang pertama, kita dalam jurusan pendidikan jasmani ya diambilnya eh, menjadi ahli dalam sepak bola. Nah, tugas guru tersebut melatih anak didik supaya menjadi ahli. Yang ketiga, mengevaluasi perkembangan anak didik, mengevaluasi supaya kita mengetahui bagaimana perkembangan anak didik tersebut. Yang keempat, memberi nasihat yang bijak supaya anak didik tersebut mempunyai sopan santun. Yang kelima, sebagai panutan yang bisa diteladani. Itu ya agar anak didik tersebut bisa teladan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, yang selanjutnya materi pubertas. Yang pertama, pubertas, proses perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan kematangan fisik, contohnya menstruasi, tumbuh janggut dan kumis, tumbuh bulu di ketiak dan sekitar kemaluan, tumbuhnya payudara pada wanita dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada kenakalan remaja. Yang pertama, kenakalan remaja adalah perilaku atau perbuatan remaja yang melanggar aturan. Contohnya, seks bebas, merokok, bolos sekolah, tawuran, dan lain-lain. Oke, mungkin sekian pemaparan materi dan penjelasan materi dari saya. Mohon maaf
bila banyak kesalahan, di sini juga saya masih belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.